Bismillah. Ada udah tunangan terus tiba-tiba nggak mau. Maksudnya nyarinya berarti yang setara gitu ya? Atau gimana? Oke. Masalahnya ekonomi dari orang tua yang laki-laki. Kebanyakan yang menentukan ekonomi itu Yang perempuan. ibu perempuan, laki-laki. Ini kebalikannya. Iya, jadi laki-laki itu adalah bentuk kawamnya tidak mempermasalahkan ekonomi dari awal. Iya. Karena tanggung jawab dia adalah setelah akan dimulai. Cuman ya ikut kata ibu mbaknya atau ikut kata ibu suaminya bebas sih. Atau kemudian mempertahankan sebenarnya yang menjadi rumah tangga kan kita ibu ya. Tapi kita kan. Cuman gimana ke depannya ya kalimat Allah itu tuh bagus tuh. Makanya Allah selalu menutup kalimat surah Ad-Duha itu dengan kalimat-kalimat yang ada tardon, wala saufa yu'tika rabbuka fatardon. Jadi nih, wala saufa yu'tika rabbuka titik-titik fatardon, wala saufa yu'tika rabbuka titik-titik fatardon. Jadi sebelum kalimat fatardon itu adalah kalimat-kalimat yang kamu mau minta apapun itu kamu bakal dikasih. Hitungannya itu kayak checkpoint, bukan checkpoint, cek apapun yang cek kosong yang kalau kamu apapun minta kamu bakal dikasih dengan fatardonnya. Contoh, wala saufa yu'tika, ya Allah aku pengen suami yang begini fatardon, maka rohmu akan meridhoi. Maka roh ridho Allah, ridho Rasul, ridho orang tua itu satu berkesinambungan. Jadi ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua, itu memang bertandanya. Makanya kalau mau minta ridhonya Allah, ridho orang tua dulu, dan minta ridhonya Allah. Kalau nggak ada ridhonya orang tua, minta ridho ke Allah. Ya Allah, ridhoilah orang tuaku untuk ini. Kalau memang mau mempertahankan, kalau nggak bisa nego di orang tua, nego tuh ridhonya Allah. Kalau nggak bisa ridhonya Allah, minta dulu ke ridho orang tua. Jadi satu berkesinambungan. Yang kedua, kalau mau mengikhlaskan kan 5 tahun ya. Itu Rasul bilang kenapa ya semua orang punya masing-masing ya. Daripada sakit hati sudah terlanjur lama-lamanya. Nah, jadi orang yang kehilangan itu di dokter Elvina itu ahli psikiatri, dia bilang cara melepaskan orang yang udah betul-betul sama kita, dekat sama kita itu susah. Dan orang yang kehilangan itu akan mengalami 5 fase, ya kan? 1 fase denial, dia tidak akan menerima. Katanya kamu mau terus-terusan sama aku, katanya kamu mau pertahankan aku, katanya kamu mau memperjuangin aku sampai dengan akhir. Kok bisa kayak gini? Dia nggak bakal percaya, dia nggak akan menerima. Fase pertama namanya denial. Fase kedua namanya anger. Anger itu marah-marah. Anger itu bisa kayak gini. Misalkan udah menerima, kemudian marah. Kamu gimana sih? Katanya kamu mempertahankan aku, katanya kamu mau membantu aku melawan ibumu, gimana? Kemudian itu anger itu yang terjadi di fase kedua. Kalau mbaknya udah fase di kedua ini, udah sampai di fase kedua, nanti akan sampai di fase ketiga. Fase ketiga itu namanya beginning. Beginning itu memohon. Udah denial, tidak percaya. Yang kedua marah-marah, yang ketiga beginning. Beginning itu memohon, ayo dong, balik lagi dong, ayo dong mah kasih restu dong, ayo dong, kalau nggak bisa sekali lagi aja, kalau nggak bisa dipertahankan sekali aja. Itu beginning untuk memohon. Yang keempat, kalau misalkan permohonan ini nggak dapat, semua orang akan mengalami fase yang namanya depresi. Dan depresi itu yang mewakili ya, depresi itu paling lama jangan pernah ditahan sampai 3 minggu. Orang kalau udah sampai pada 3 minggu, stres akut terjadi, bawaannya ancaman kepada mental. Makanya kalau lagi depresi sebisa mungkin ditekan, setekan-tekannya jangan sampai lebih dari 3 minggu. Nah, fase keempat itu namanya depresi. Sedih berlebihan, galau dan karuan. Itu orang kalau udah sampai di fase ini susah untuk sampai ke lanjut fase selanjutnya. Tapi kalau orang udah sampai di fase ini dan kemudian dia berhasil sampai dia di fase acceptance. Acceptance itu penerimaan. Dia bakal menerima semua yang kemudian dia lewati selama 4 fase tadi. Dan mudah-mudahan banyak udah sampai di fase yang penerimaan ini. Saya bilang sekali lagi sama Pak, itu ngapain terusik sama badai yang kecil, sementara mbaknya sudah terbiasa dengan angin yang besar. Pokoknya mbaknya harus bisa ya, karena mbak udah melewati banyak fase. Maka fase satu lagi penerimaan, mudah-mudahan mbaknya juga menerima apapun. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
Kalau nggak bisa melalui orang tua, cari ridho dari Allah. Kalau nggak bisa dari Allah, nego dari anak tua. Semuanya berkesinambungan. Jadi wanti-wanti juga buat semua teman-teman ya, ketika kita mencintai manusia itu jangan sampai berlebih. Karena pada akhirnya ketika kita berlebihan dalam mencintai manusia itu pada akhirnya akan susah ketika kita mengikhlaskan. Karena ikhlas itu jadi merasa memiliki. Kan problematika orang gak ikhlas itu karena dia merasa memiliki gitu. Kalau dia nggak merasa memiliki ya ikhlas-ikhlas saja. Gitu. Tapi kalau kita mulai menanamkan dari diri kita bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan milikku, bapak ibu pun titipkan buatku, rezeki pun titipkan buat aku bisa sehat dan masih dititipkan sama aku gitu. Dan semuanya ini adalah milik Allah. Kalau kata Aldi Tahir pun Burger King. semua burger milik Allah. Benar tak? Ya nggak salah. Semua burger milik Allah. Ya berarti semuanya milik Allah. Bahkan ketika sudah menikah pun suamimu itu ya milik Allah gitu. Kayak yang lagi kasus nih tentara Indonesia yang meninggal karena orang dari Israel pada saat ekonomi itu istrinya ya gimana suaminya milik Allah sudah kayak dipanggil harus ikhlas gitu. Milik Allah. Banyak di sini ini kerja atau berkuliah di Jepang ada kampus. Jurusan mengukir kayu. Nah, Unjem. aku belum dengar di sini. Unisnu. Itu Unisnu. Unisnu. Oh, Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Unisnu. UMJ nggak ada di sini, Muhammadiyah Jepara. Ada? Di apa itu? Kita yang Ada lagi. Beijing. Kota Beijing.